Hai teman-teman, hari ini aku ingin berbagi sebuah kisah penuh haru yang akan menyentuh hati kalian. Ini adalah cerita tentang perjuangan, doa, dan kesabaran seorang perempuan bernama Rohayah, seorang janda muda yang pernah dihina dan direndahkan, tetapi akhirnya menemukan kebahagiaan yang selama ini ia tunggu. Siapkan hati kalian, karena cerita ini akan menguras air mata dan perasaan kalian. Assalamualaikum, teman-teman semuanya. Jangan lupa, sambil membaca cerita ini, kita sama-sama lantunkan sholawat. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Hari itu, suasana rumah Rohayah terasa begitu sunyi, meskipun biasanya suara kicau burung dan angin yang berhembus lembut selalu menjadi latar musik alami desa kecil mereka. Di ruang tamu yang sederhana, Mulyono berdiri dengan wajah kaku. Pria yang dulu selalu penuh perhatian kini tampak dingin, seperti orang asing yang baru saja ia temui. Aku nggak bisa terus begini. Yah, kita harus bicara, kata Mulyono. Suaranya bergetar, tetapi tatapannya tegas. Rohayah menghentikan aktivitasnya. Ia menatap Mulyono dengan penuh tanya. Mas, ada apa? Kenapa nadamu seperti ini? Tanyanya pelan, meski hatinya sudah mulai gelisah. Mulyono menarik napas panjang sebelum akhirnya mengucapkan kalimat yang memecah hatinya. Aku mau kita berpisah. Rohayah merasa seperti dunia di sekitarnya berhenti. Udara di sekitarnya tiba-tiba terasa berat. Mas, kenapa? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Tanyanya dengan suara yang mulai pecah oleh tangis. Mulyono hanya menggeleng. Bukan kamu, tapi aku. Aku butuh keturunan. Yah, 5 tahun kita bersama, tapi... Kata-kata itu terhenti. Rohayah hanya bisa menangis, karena ia tahu alasan itu tak bisa ia lawan. Setelah perceraian itu, hari-hari Rohayah berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Rumah yang dulu terasa hangat kini menjadi saksi bisu dari setiap tangisannya. Setiap malam, ia duduk di sudut kamar dengan foto pernikahannya di tangan. Di foto itu, ia melihat senyum bahagia mereka berdua, senyum yang kini terasa seperti lelucon kejam. Kenapa harus aku? Ya Allah, aku sudah mencoba segalanya, kenapa engkau masih mengujiku seperti ini? Bisiknya dalam doa yang tak henti-hentinya ia panjatkan. Tetapi jawaban yang ia cari tidak pernah datang. Bahkan suara Mulyono yang dulu menjadi penghibur di kala sulit kini hanya tinggal kenangan. Hinaan dari keluarga Mulyono datang bertubi-tubi, seolah luka hatinya belum cukup dalam. Kamu itu cuma beban untuk keluarga ini. Apa gunanya perempuan yang gak bisa punya anak? Bentak ibu Mulyono suatu hari, sebelum perceraian mereka disahkan. Rohayah hanya diam, mencoba menahan tangisnya. Ia tak tahu harus membalas apa. Apa yang bisa ia katakan? Fakta bahwa ia tidak bisa memiliki anak menjadi senjata yang terus digunakan untuk menyerangnya. Di acara keluarga terakhir yang ia hadiri, salah satu saudara Mulyono berbisik cukup keras untuk didengar semua orang. Mulyono akhirnya sadar juga, percuma mempertahankan istri yang cuma cantik tapi nggak ada hasilnya. Kalimat itu membuat Rohayah merasa tubuhnya hancur lebur. Ia menahan napas, berharap bisa menghilang dari tempat itu. Hinaan itu tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Rohayah mulai menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi. Apa aku benar-benar gagal sebagai seorang istri? Apa aku memang gak pantas bahagia? Pikirnya setiap kali ia menatap cermin. Setiap hari, ia melihat bayangan seorang perempuan yang rapuh dan kehilangan arah. Tangisnya menjadi teman setia di setiap malam. Sujudnya semakin lama, bukan hanya karena ia ingin memohon, tetapi juga karena ia tak tahu bagaimana caranya bangkit. Ya Allah, jika memang aku harus hidup seperti ini, tolong beri aku kekuatan, katanya dengan suara yang bergetar. Setelah berminggu-minggu tenggelam dalam kesedihan, Rohayah sadar bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus bangkit, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk membuktikan bahwa hidupnya masih memiliki arti. Ia memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan menjual kue tradisional. Awalnya mungkin sulit, tapi aku harus mencoba,
gumamnya pada dirinya sendiri. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk membuat adonan kue. Dengan penuh perjuangan, ia menjajakan kue-kue itu di pasar. Meski pelanggan pertamanya sedikit, ia tetap tersenyum. "Terima kasih sudah beli, Bu," katanya kepada seorang pembeli dengan nada lembut. Hari-hari Rohayah di pasar menjadi terapi baginya. Meski lelah, melihat pelanggan yang tersenyum karena kue buatannya memberikan secercah kebahagiaan di hatinya. "Mbak, kuenya enak banget. Besok saya pesan lagi, ya," kata seorang pelanggan suatu pagi. "Alhamdulillah, terima kasih banyak, Bu," jawab Rohayah dengan senyum hangat. Pelanggan seperti inilah yang membuatnya merasa dihargai. Di suatu pagi yang cerah, seorang pria muda datang ke gerai kecil Rohayah. Ia memperhatikan kue-kue yang dipajang dengan rapi sebelum akhirnya bertanya, "Mbak, ini kuenya bikin sendiri?" Rohayah mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Mas. Mau coba?" tanyanya. Pria itu, yang belakangan Rohayah ketahui bernama Iwan, membeli beberapa kue dan kembali lagi keesokan harinya. "Kuenya enak, Mbak. Boleh pesan untuk acara keluarga saya?" katanya. Iwan tidak hanya menjadi pelanggan, tetapi juga menjadi teman berbincang. Mereka sering berbicara tentang kehidupan. "Mbak, saya kagum sama semangatmu. Banyak orang yang mungkin sudah menyerah kalau di posisi kamu," kata Iwan suatu hari. Rohayah hanya tersenyum kecil. "Hidup memang berat, Mas. Tapi saya percaya, kalau kita sabar, pasti ada jalan," jawabnya. Percakapan mereka perlahan membuat Rohayah merasa lebih percaya diri. Ketika Iwan menunjukkan ketertarikan yang lebih serius, Rohayah merasa ragu. "Mas, saya ini bukan perempuan sempurna. Saya janda, dan orang-orang pasti akan membicarakan kita," katanya dengan nada pelan. Tapi Iwan tetap tenang. "Mbak, buat saya, masa lalu kamu bukan masalah. Yang penting adalah siapa kamu sekarang," jawabnya dengan penuh keyakinan. Setelah beberapa bulan mengenal Rohayah, Iwan membawa keluarganya untuk melamar. "Mbak, saya ingin kamu jadi istri saya. Kamu mau nggak?" tanyanya dengan penuh kesungguhan. Rohayah tidak bisa menahan air mata bahagianya. "Mas, saya terima. Terima kasih sudah mau menerima saya apa adanya," jawabnya sambil tersenyum. Pernikahan Rohayah dan Iwan berlangsung di sebuah musola kecil di desa, dikelilingi oleh keluarga dan tetangga terdekat. Suasananya hangat, meskipun sangat sederhana. Tidak ada dekorasi mewah, hanya beberapa bunga melati yang disematkan di pelaminan sederhana. Namun, kebahagiaan terpancar jelas dari wajah Rohayah. Ketika akad nikah selesai, Iwan menatap Rohayah dengan senyum penuh keyakinan. "Kamu sekarang istriku, Rohayah. Aku berjanji akan selalu menjaga dan mendukungmu," katanya dengan suara yang lembut tetapi tegas. Rohayah tidak bisa menahan tangis harunya. "Mas, terima kasih sudah mau menerima aku apa adanya. Semoga aku bisa jadi istri yang baik," jawabnya sambil menunduk penuh syukur. Para tamu yang hadir ikut terharu melihat momen itu, terutama karena mereka tahu betapa sulit perjalanan hidup Rohayah sebelumnya. Setelah menikah, Rohayah merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Iwan selalu memberikan perhatian yang tulus, membuat Rohayah merasa dihargai dan dicintai. Namun, di balik kebahagiaan itu, ia merasa ada perubahan di tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari dan tubuhnya terasa lemas. "Mas, aku akhir-akhir ini sering mual. Apa aku sakit ya?" tanya Rohayah suatu malam. Iwan tersenyum kecil. "Besok kita periksa ke bidan saja. Mungkin ada kabar baik," jawabnya dengan nada optimis. Saat di bidan, kabar yang mereka dapatkan benar-benar mengguncang hati Rohayah. "Selamat ya, Bu, Anda hamil," kata bidan dengan penuh semangat. Rohayah langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Kabar kehamilan itu menjadi momen paling membahagiakan dalam hidup Rohayah. Saat mereka pulang, Iwan tidak berhenti tersenyum, sementara Rohayah masih larut dalam air mata bahagianya. "Mas, ini seperti mimpi.
Aku nggak pernah berpikir akan bisa merasakan kebahagiaan ini, kata Rohayah sambil memeluk suaminya. Yah, ini bukan mimpi. Ini adalah bukti kalau Tuhan sudah mendengar doa-doamu selama ini, jawab Iwan dengan penuh kehangatan. Kehamilan itu tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga rasa syukur yang mendalam bagi Rohayah. Setiap hari ia memanjatkan doa agar janinnya sehat dan lahir dengan selamat. Ketika hari kelahiran tiba, Rohayah mengalami perjuangan panjang di ruang persalinan. Iwan setia menemaninya, menggenggam erat tangannya sambil terus berdoa. Kamu pasti bisa, ya, aku di sini untukmu, kata Iwan dengan suara yang menenangkan. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi memecah keheningan. Bidan menggendong bayi laki-laki mungil dan meletakkannya di pelukan Rohayah. Alhamdulillah, bayi ini lahir sehat, kata bidan. Melihat bayi itu, Rohayah tidak bisa menahan tangisnya. Mas, lihat anak kita. Ini adalah hadiah terindah dari Allah, katanya sambil memandang bayi kecilnya dengan penuh cinta. Kabar kelahiran anak Rohayah menyebar dengan cepat di desa. Tidak hanya para tetangga yang mengucapkan selamat, tetapi juga keluarga Mulyono. Bahkan, Ibu Mulyono yang dulu sering menghina Rohayah merasa malu atas perlakuannya di masa lalu. Ternyata kita salah menilai dia, gumamnya. Mulyono sendiri, yang kini sudah menikah lagi, masih belum dikaruniai anak. Saat mendengar kabar itu, ia merasa menyesal telah menceraikan Rohayah dengan alasan yang ia pikir benar dulu. Namun, bagi Rohayah, masa lalu itu adalah pelajaran, bukan beban yang harus ia bawa selamanya. Beberapa bulan setelah kelahiran anaknya, Rohayah menghadiri acara syukuran di desa. Di sana, ia tanpa sengaja bertemu dengan Mulyono. Pria itu tampak berbeda, lebih kurus, dan wajahnya tidak lagi menunjukkan kesombongan seperti dulu. Rohayah, panggil Mulyono dengan suara yang penuh rasa bersalah. Rohayah berhenti dan menoleh. Mas Mulyono, jawabnya dengan nada datar. Aku ingin minta maaf. Aku salah dulu memperlakukanmu seperti itu, kata Mulyono dengan mata yang berkaca-kaca. Rohayah tersenyum tipis. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Mas. Aku harap kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu, jawabnya dengan lembut. Pertemuan itu menjadi penutup dari babak lama hidupnya. Rohayah tidak lagi menyimpan dendam kepada siapapun yang pernah menyakitinya. Ia tahu bahwa hidupnya kini jauh lebih baik karena ia memilih untuk memaafkan dan melanjutkan hidup. Dendam itu hanya akan mengikat kita di masa lalu. Aku ingin hidup untuk hari ini dan masa depan, katanya kepada seorang teman yang juga sedang mengalami cobaan. Setiap pagi, rumah Rohayah dipenuhi oleh suara tawa anaknya yang kini sudah mulai belajar berbicara. Iwan selalu membantu Rohayah dengan penuh kasih sayang, baik dalam mengurus anak maupun dalam usaha mereka yang semakin berkembang. Aku nggak pernah membayangkan hidupku akan seindah ini, Mas, kata Rohayah suatu hari sambil memeluk suaminya. Karena kamu selalu sabar. Yah, itulah yang membuat hidup kita diberkahi, jawab Iwan sambil tersenyum. Rohayah sering berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya kepada tetangga dan teman-temannya. Ia ingin kisahnya menjadi pelajaran bagi mereka yang sedang berjuang. Percayalah, seberat apapun hidup ini, Tuhan selalu punya rencana yang indah untuk kita. Kita hanya perlu bersabar dan terus berdoa, katanya kepada seorang tetangga yang sedang menghadapi masalah. Pada suatu sore, Rohayah duduk di teras rumahnya, memandangi anaknya yang bermain di halaman. Ia menarik napas panjang dan tersenyum. Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat MU. Aku tidak akan pernah melupakan bahwa ini semua adalah hasil dari kesabaran dan doa, gumamnya pelan. Dalam hatinya, Rohayah merasa hidupnya kini telah lengkap, penuh dengan cinta dan berkah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita penuh inspirasi lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.